Trigonometri merupakan salah satu konsep matematika yang cukup ditakuti oleh beberapa orang. Tetapi sebenarnya konsep trigonometri cukup mudah dan menyenangkan untuk dipelajari. Berdasarkan bahasa Yunani, trigono memiliki arti triangle atau segitiga, dan metri memiliki arti measure atau pengukuran. Jadi konsep trigonometri is all about the measure of triangle, yaitu pengukuran segitiga. Baik itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi utama dalam trigonometri yang sangat berkaitan dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki peranan yang sangat penting dalam trigonometri. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita kenali dulu beberapa istilah pada segitiga siku-siku ini ya. Segitiga ABC, siku-siku di B. Siku-siku artinya sudut B besarnya 90 derajat. Selanjutnya, kita akan memisalkan besar sudut C sebagai theta. Kemudian besar sudut A kita misalkan sebagai gamma. Selanjutnya, kita akan memberi nama atau mengenal istilah pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Pemberian nama atau istilah pada sisi segitiga siku-siku bergantung pada salah satu sudut yang kita fokuskan, baik itu sudut A maupun sudut C, ya. Jadi fokusnya sudut A atau sudut C, tidak sudut B. Kita akan fokus dulu ke sudut C yang besarnya theta. Sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku selalu namanya tetap, yaitu sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya, sisi yang berada tepat di depan sudut theta sebagai sudut yang kita fokuskan namanya sisi depan. Lalu, sisi yang berada di sampingnya adalah sisi samping. Lalu bagaimana jika fokus kita adalah sudut A yang besarnya gamma? Pertama, kita namai dulu sisi yang ada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi miring. Kemudian, sisi yang berada tepat di depan sudut A yang besarnya gamma adalah sisi depan, dan sisi yang ada di samping ini adalah sisi samping. Nah, itu dia ya, cukup mudah kan? Fungsi utama trigonometri. Terdapat 3 fungsi utama trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ketiga fungsi ini merupakan perbandingan dua pasang panjang sisi segitiga siku-siku. Kita ingat lagi, tadi terdapat 3 sisi segitiga siku-siku yang sudah kita beri nama, yaitu sisi yang ini adalah sisi miring atau kita singkat dengan mi. Kemudian sisi yang ini adalah sisi depan, kita singkat dengan de. Dan sisi yang satunya lagi adalah sisi samping atau yang kita singkat dengan sa. Kita mulai dengan sinus ya. Sinus untuk sudut theta ditulis dengan sin theta, yang mana sin theta adalah perbandingan panjang sisi depan dengan panjang sisi miring, atau kita singkat dengan de per mi. Kemudian kosinus. Kosinus untuk sudut theta atau kita tulis dengan cos theta itu adalah perbandingan panjang sisi samping dengan panjang sisi miring, atau kita bisa tulis sa per mi. Kemudian tangen untuk sudut theta adalah tan theta, yang merupakan perbandingan panjang sisi depan dengan panjang sisi samping yang kita bisa tuliskan dengan de per sa. Nah, kalian bisa hafalkan dengan seperti ini. Sin demi, cos sami, tan desa. Nah, setelah mempelajari konsep trigonometri tadi, kita akan coba mengerjakan contoh soal ini. Bagi adik-adik yang mau coba duluan, bisa dicoba dulu ya, dan pause videonya. Oke, kita akan menentukan sin theta, cos theta, dan tan theta. Kita akan mulai dengan menentukan sin theta yang merupakan perbandingan panjang sisi depan dengan panjang sisi miring. Panjang sisi depan pada gambar adalah 5 cm, kemudian panjang sisi miring adalah 13 cm. Jadi sin theta adalah 5 per 13. Selanjutnya kita akan menentukan cos theta. Cos theta tadi kita rumuskan dengan sami, sa per mi. Panjang sisi samping
dibagi dengan panjang sisi miring. Panjang sisi samping adalah 12 cm. Kemudian panjang sisi miring adalah 13 cm. Jadi cos theta adalah 12/13. Lalu kita akan menentukan tan theta. Panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Panjang sisi depan adalah 5 cm. Panjang sisi samping adalah 12 cm. Jadi tan theta adalah 5/12. Mudah bukan?